masuk Hidayah Rabbani, kitab fikih Thariqah Tijaniyah yang paling simpel, yang paling pendek, cuma masya Allah faedahnya dan sini banyak terkandung berbagai macam pembahasan yang mana itu sudah disimpulkan di sini. Mudah-mudahan kita dengan mempelajari fikih Thariqah ini, urusan berkaitan dengan Thariqah kita, urusan dengan murid-murid kita itu bujur sesuai dengan ilmunya para ulama di dalam Thariqah, sesuai dengan petunjuk daripada Sayyidina Syekh radhiyallahu ta'ala anhu yang telah dituliskan oleh murid-murid sendiri yang daripada para ulama di dalam Thariqah ini. Jadi kita bawa kalau pada ilmu, jadi ulun jujur aja, salah satu namanya ulun sebenarnya panjangnya kan sudah beberapa waktu yang lalu kalau pasar Bianjar. Ya ini belum ada waktunya, ada kesempatannya, alhamdulillah kesempatannya ada, alatnya ada. Nah cuma salah satu ulun termotivasi benar kenapa kuliah ini karena banyak pertanyaan masuk. Ya alhamdulillah jawabnya masih aku takut ya Allah. Nah cuma dari pertanyaan turun kau menakar umum seperti ini, artinya masih wawasan ikhwan itu masih jauh benar gitu, masih jauh benar yang mana itu berkaitan dengan sebenarnya hal itu kalau boleh kita tahu harus tahu gitu. Menurut itu harus tahu, karena boleh kita tahu, mungkin ada tapi pada damar itu ada tahu. Kita sudah menyampaikan loh di untuk bikin mereka atau apa, yang kayaknya kada cukup. Jadi pas di zaman dulu kan Buya itu pernah bertanya karena Buya pada dimulai YouTube-nya Pak supaya dia tidak tapi lapar keliling gitu ternyata karena kamu juga memang harus door to door juga. Jadi melihat ikhwannya kada cukup sekadar ibaratnya disiapkan makanan, makan kada cukup, harus disuapi, harus didatangi anjir gitu. Mudah-mudahan habis ini kita jadi memang berilmu ulun pun lebih apalagi mengingat lagi karena dengan ilmu itu semakin diajarkan semakin bertambah. Dan harta ini semakin diberikan semakin berkurang, ilmu itu semakin diberikan semakin bertambah. Nah, jadi pengarang ini ada Syekh Muhammad As-Sayyid At-Tijani yang mana Sidin ini salah satu ulama Thariqah Tijaniyah di Mesir, salah satu alim ulama besar di Mesir ketika itu, dan Sidin menuliskan juga fikih Thariqah Tijaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alhamdulillah ala hidayah, segala puji bagi Allah atas hidayah yang telah diberikan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin fil bidayah wan nihayah. Salawat dan salam kepada penghulu kita Nabi Muhammad pada permulaan dan penghabisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nafa'ana billahi fid dharain amin. Berjalan sudah. Ya, sini Pak. Sini. Itu sudah selesai. Mic-nya. Mic-nya berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Babu Rihabit Tijaniyah Banyak. Yang mana di sini Jangan kalau bin anak mau diikut kopi begini. At-Tijani itu seperti rihab al-fasih, artinya seperti lapangan ataupun seperti teras. Rihab itu teras, halaman ataupun teras yang begitu luas. Rihab itu seperti misalnya di masjid, ada emperan gitu. Jadi umpamakan sidin, kalau At-Tijani itu seperti emperan yang begitu luas, begitu lapang. Terus la yadkhuluhu illa man yaltazama bi surutihi wa hiya tamassuku bi ahdabi syekhi thariqah wahdah duna syarikin. Nah jadi halaman atau emperan Thariqah Tijaniyah tadi itu tidak bisa dimasuki kecuali orang yang melazimkan dengan syarat-syaratnya, artinya menerima dan berpegang dengan syarat-syaratnya, yaitu berpegang dengan kaidah-kaidah guru
yaitu Sayyidina Syekh Ahmad Tijani sendiri tidak mempunyai lagi di dalam hatinya yang mana tidak lagi memiliki di dalam hatinya syarikat, artinya kalau menduakan lagi lawan si Syekh. Terus Tarjau ilaihi nafsuhu dan minhu annahu yusrafihi ma sayfihi ay makhlukin akhar liyuqarribahu minal wusuli lil amalil ma'mul. Nah, guru negara Pak. Jadi kada boleh menduakan guru ya Pak. Nah, guru negara Pak, guru yang mana dirinya tuh bersandar kepada guru tadi dalam keadaan dia menyangka bahwasanya dengan dia menduakan guru tadi beserta gurunya, artinya makhluk lain, untuk mendekatkan dia daripada sampai kepada yang dia inginkan, dia mendapatkan itu usul ila ma'rifatillah. Nah, jadi itu tidak boleh, guru itu tidak boleh di dalam tarekat Tijani. Guru, masya Allah, guru yang mana dengan gurunya tadi itu, yang mana dengan guru tadi itu ini mengira kau membawanya juga ke hadrat Tuhan. Nah, guru itu tidak boleh ada selain pada si Syekh radhiyallahu ta'ala anhu, atau dalam artian guru dalam tarbiyah. Nah, itu sama sekali tidak boleh ada sedikit pun kita berisi guru tarbiyah di luar tarekat Tijaniyah. Boleh. Jadi tidak boleh sama sekali, karena bila seperti itu dia akan memiliki keraguan-raguan di dalam hatinya. Siapa yang kau membawanya ke hadrat Tuhan. Adapun guru lain, guru taklim lah. Taklim ini guru itu ada 3 dulu. Guru itu ada 3. Pertama guru taklim, Syekhul taklim. Kalau Syekh taklim tidak ada masalah. Cuma tanda kutip taklimnya ini taklim apa dulu? Taklim misalnya ilmu syariat, ada apa? Taklim misalnya fikih, taklim misalnya hadis ataupun tafsir, taklim misalnya ilmu akidah sifat 20, masalah itu masih ilmu syariat kategorinya, atau taklim ilmu alat, nahwu, sholab dan yang lainnya, ya masalah. Nah, kalau bisa tuh taklim tasawuf, tasawuf itu jangan. Misalnya ada pengajian tasawuf, nanti baca itu jangan, karena berbeda dengan kita. Nah, misalnya orang baca ihya, itu lain. Membaca ihya, membaca apa tuh, kita kan sama perjalanan kita. Lawan ditakutkan, orang kan berisi arah masing-masing. Nah, yang mensyarahkan, yang menjelaskan ihya tadi berisi guru itu, lalu dia pasti akan sedikit banyak mengarahkan gurunya. Nah, jadi ada pengajian tasawuf kita harus bisa diikuti. Nah, di luar pada mereka kita itu. Jadi saya kayak dilanggar di masjid, kontennya itu lah bikin, kontennya itu lah secara umum aja tuh, kalau berkaitan apa-apa ada masalah. Tapi kalau kontennya itu tasawuf, nah ini kita jangan selalu ke sana. Nah, jadi dulu pernah juga itu takut dulu ya. Jadi dia dulu dia mulanya diminta orang mengajarkan tasawuf itu dilanggar. Kayak apa aja dulu ya? Kalau membacakan kitab tarekat Tijaniyah tasawuf ada mungkin gitu lah. Kalau nyambung orang banyak, ya Pak. Bingung itu kalau kan ya kita nih baca mana itu enggak. Kalau emang seluruh di dalam tarekat Tijaniyah ini ada yang kalau dibawa keluar gitu kan. Jadi dia kalau di luar dia punya membacakan aja, dia tikam tuh menjelaskan begini sih, jangan dia tikam jadikan perjalanan ini kan. Jadi kamu sekedar membacakan sih, mohon orang banyak. Sudah itu aja sih. Jadi menurut ada pun dia terpikir dulu kita Tanwirul Qulub. Ya pagi kan karya daripada saya Muhammad Amin Kurdi kan, mereka Nasabati itu
Cuma di Talbiyah Qulub itu kan ada bikinya, ada tauhidnya, ada tasawufnya. Nah, yang baju kemudian jangan di sini. Saya harus salikin dia kan di sini. Saya harus salikin itu ada perjalanannya di sini. Saya harus salikin kan kawan Syekh Abdul Somad paling kami, kawan saya sama penjari. Yang mana saya harus salikin itu yang banyak mami dari jiwa gitu nah. Pendapat-pendapatnya apanya gitu nah. Ya seperti kayak terjemahan Ihya lah. Banyak dari Ihya di situ. Nah, jadi waktu itu ulun bacaannya saya harus salikin orang. Nah, jadi gak ada masalah kalau ulun niat membacakan bukan niat menjalani gitu nah. Niat menjaga sakat aja kalau orang apa ada terkandung di dalam kitab. Nah, memang juga niat ulun sedikit banyak istilahnya. Bila orang terkena ada kata tarikan gitu, kita mau mengarahkan gitu lah ke tarikan kita. Nah, waktu itu beberapa sampai kurang satu setahun lah. Bukan di sini berjalan, cuma karena ulun banyak keluar-keluar waktu itu ditugaskan dia menemani Syarif dan yang lainnya, hasil ada lagi kalau mandiri gitu kan. Sebulan tuh bilang setelah dia di luar, sebulan tuh sampai 3 minggu, ada sampai sebulan full gitu. Jadi sama sekali kalau urusan tarbiyah terbolehkan. Jadi saya itu pertama saya taklim. Kalau masalah taklim itu lah, taklim secara umum. Nah, kedua saya ikut tarbiyah. Masya Allah, ternyata kita. Jadi kami ini diuji kesabaran luar biasa. Isi anak tadi ada yang gawiannya. Nah, kontrol, nanti hot kan. Sama umumnya ya, sisa. Sama masak. Jangan main HP-nya. Bukan. Nah, main HP-nya sana. Kedua Syekh Tarbiyah. Nah, Syekh Tarbiyah kayak Syekh kita. Sejumlah Syekh Tarbiyah ini radhiyallahu ta'ala mendidik kita. Nah, Syekh Tarbiyah itu kayak siapa ya? Kayak saya sama Syekh Tarbiyah, Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Tarbiyah. Yang mana kita boleh sama sekali itu mencampur-campur dengan yang lainnya. Nah, yang ketiga Syekh Tarbiyah. Nah, Syekh Tarbiyah itu lanjutan daripada Syekh Tarbiyah. Tarbiyah itu menaikkan level. Kalau tarbiyah itu mendidik, artinya kalau tarbiyah itu menaikkan level kita, menaikkan makom kita, dan itu syekh tarbiyah. Nah, setiap syekh tarbiyah itu pasti syekh taklim sudah. Kalau orang itu sambut tarbiyahnya seperti sambut taklim. Nah, kalau setiap syekh tarbiyah itu pasti orang syekh tarbiyah dan taklim. Tapi kalau orang sudah kaum tarbiyah orang, berarti kaum tarbiyah dan kaum taklim. Jadi yang berjalan bisa. Nah, yang tadi kita kata tahun lalu itu Syekhul Tarbiyah dan Syekhul Tarbiyah. Kalau Syekh Tarbiyah itu bebas-bebas saja kita. Nah, cuma tinggal kontennya aja yang kita pilih tadi. Nah, kalau mau umum aja ya silahkan aja gitu. Dan itu pun kita harus ada keyakinan juga. Jadi lu pernah jual sama Syarif, kan dulu kita tujuh membaca gitu kan. Membaca berkaitan dengan ilmu lah. Dulu pernah dulu takut non Syarif. Dulu kita kalau kan istilahnya pemerhati gitu, bukan sekedar kan jadi mau komparasi, membeda-bedakan mengamati tarekat orang seperti apa. Karena sebelum tarekat Tijan itu dulu sudah pernah mengamalkan 3 tahun, sudah pernah mengamalkan 3 tarekat sebelum tarekat Tijan. Jadi terjun mengamati perjalanan tarekat Tijan seperti apa, tarekat lain seperti apa. Nah, jadi kayak apa jalur kita kalau sekedar untuk mengkomparasi ataupun banding-bandingkan tadi. Abang situ. Itu sudah kita paham gitu. Nah, jadi ulun bertanya sama Syarif, ya ulun ada kisah orang ini ahli ilmu lah, kamu juga menuntut ilmu atau juga baca kitab. Nah, lalu orang tadi membaca kitab Syekh Abdul Asy'ari. Kan banyak biasa kalau Syarani sih menulis tentang ilmu tarekat. Lalu ketika membaca itu sejarah matanya ada perasaan kagum,
ada perasaan kagum dengan si Syekh atau dengan Syekh Abdullah Basyarani. Atau kagum-kagum dengan Syekh Abdullah Basyarani, lalu akhirnya murid bermimpi si Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu ta'ala. Nah di mimpi tersebut si Syekh menagurnya, ditagur oleh si Syekh, udah si Syekh Asy'arani yang anta, udah si Tijani Asy'arani yang anta mabruk al Syekh al-Jadid. Begitu. Selamat di sini kita bisi buruannya. Memang melakukan berkasarannya kan di sini jadi. Nah kita tuh di sini lebih utama. Nah lalu kita tanya lawan Syarif, kenapa dulu supaya jangan terjatuh ke seperti itu? Urun itu paling baik, urun baca kitab, urun pelajari kitab, macam-macam urun baca. Kenapa supaya jangan terjatuh seperti itu? Karena kami dari kekaguman itu aja, aku nulis bisa. Aku dengan Syekh Abdullah Basyarani, malam ini kita nulis bisa Asy'arani berkata mabruk ala Syekh al-Jadid di sini. Nah, lalu dia Syarif ketika itu kami sendiri nama rasakan sendiri kamu baca kitab apapun di sini kamu baca, fikih, Syarif apa di sini. Berarti antum masih dijadi juga. Itu rasakan kamu di sini. Jadi kau baca fikih, kau rasa fikih jadi. Jadi kau baca tauhid, rasa tauhid jadi. Kau baca tasawuf apa gitu. Jadi kan ini ada rasa apa-apa. Jadi seperti itu sih caranya kita sangat selamat. Jadi waktu baca kitab, artinya apa kita ini sangat diperhatikan oleh si bisa itu mas. Sampai urusan hati pun biar tuh bisa ziarah batin gitu. Makanya lu pernah sebenarnya bertanya lawan dia, kayak tuh dia juga kalau orang lu tertanya lah di sini kita parat ya namanya, nyanyi kemudian di sini, memang dia juga itu dia tuh ziarah batin lah. Kalau orang mendengarkan kan suara Syekh sekumpul Zain itu bagus juga nyaman karena kalau orang mendengarkan gitu, saya sih kalau rasa nyaman, kalau rasa takluk kalau sih itu masih ziarah batin nggak masuk gitu ya, foto sama putus gitu ya. Kalau sejarah ya kalau usah sama lihat sini ya di rumah gitu, mengarahkan sini rasa takluk putus. Nah jadi makanya orang itu menurut saya itu sama foto bukan apa-apa, tujuannya bila ikhwan akan mendengar semua orang sini orang belajar gitu. Jadi kita rasa terus sama itu ada gitu. Nah kita berarti kita ada melakukan kewalian sini buyaku yang berwali begini begitu. Sekian banyak dari ulama-ulama masyhur di sini tanyakan satu-satu dan ada aku pilih wali itu yang lainnya soleh, lainnya wali gitu. Kan kita lagi itu wali sini, makanya kita jaga jarak itu apa gitu maksudnya. Jangan sampai terputus hubungan kita. Terus Wadhalika mata'ud hadara minhu suyuku wa qalu innahu yab'udul muridu anil hadrati wa la yuqarribuhu minha. Nah demikian tersebut merupakan sebuah kesalahan yang mana para guru itu telah syuyukh itu bukan tarekat Tijaniyah aja lah, tarekat yang lain pun sudah memberikan peringatan yang telah diperingatkan oleh para guru di dalam ilmu tarekat. Nah artinya di dalam tarekat lain pun sangat sebenarnya kalau sudah bicara tentang khusus itu pasti seperti itu aturannya. Nah jadi di tarekat lain itu ada pembahasan baiat itu khusus, ada baiat tabarruk. Nah, jadi misalnya nih ada orang bertemu dengan Syekh tarekat ini, lalu dia tak bertarekat nabi baiat, dan baiat tabarruk ya boleh jadi juga baiat khusus, boleh jadi juga. Nah kalau sudah konteksnya masuk baiat khusus, mereka sama kayak kita. Nah kalau di dalam tarekat ini kan ada baiat tabarruk itu ada. Kita menganggap masuk harus khusus, harus masuk jadi kopassus. Ada dana umum itu ada bila anak umum ya jadi pemimpin selesai.
Ya, tarekat Tijani itu ada istilah murid tabarruk, ada murid itu murid khas. Jadi kita ini balapan sudah khusus dan kita di sini pada membawa asrar si Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu ta'ala. Jadi orang yang ditakdirkan menjadi ikhwan Tijani berarti ditakdirkan hamil oleh asrar si Syekh Ahmad Tijani, membawa sirah Syekh Tijani, dan sirah itulah yang mau kita temui pagi, sore, siang, malam, musik, bahaya apa. Sirah si Syekh itu membawa kita bawa duit sampai hari ini. Nah, jadi kita ada murid am, murid khas berasal. Dan berkat lain itu ada murid am, muridnya. Makanya boleh-boleh aja punya anak ziarah, anak apa. Ya, cuma bila sudah kata murid khusus, ya kayak kisahnya yang urut nih, urut akan keburuan nih. Datang Nabi Khidir, itu keluar 5 awal Nabi Khidir. Keburuan ini urutan dari itu lah, itu tarekat Tijani ya, itu kan tarekat Tijani itu sebelum tarekat Tijani sudah ada kisahnya jauh. Nah, tidak asik-asiknya mau di keburuan. Nabi Khidir datang, sudah berjauh Nabi Khidir dengan guru tuh tahu kan siapa namanya tahu siapa Nabi Khidir? Kenapa? Kalau mau berangkat ke situ, ulun cukup lampian sudah. Ulun cukup lampian dan bapak lagi mau berziarah, bapak lagi minta berangkat Nabi Khidir ini cukup. Terus sudah adabnya seperti itu. Dan di dalam Syekh Abdullah Qasyarani itu sebelum Syekh itu sudah dituliskan oleh Syekh Abdullah Qasyarani di dalam kitab Anwar Qudsiyah. Jadi dalam Syekh Abdullah Qasyarani itu kadang-kadang pernah beruntung orang yang berada di bawah tarbiyah 2 orang guru itu kadang mungkin. Kadang-kadang pernah sukses dalam perjalanannya itu dalam. Jadi di situ Syekh Abdullah Qasyarani mengatakan, ini orang bakawan nih, ini bakawan. Saya itu guru tarekat, saya itu guru tarekat. Anggap aja lah 6 murid nih, murid guru A, tarekat A. Kemudian kawan guru tadi, ada di apa guru tarekat juga, mursyid tarekat juga, murabi juga, tarekat B. Nah lalu si murid guru A ini nak baelang lawan guru B yang sama-sama guru tarbiyah tadi dan bakawan guru A dan guru B ini. Minta izin dengan guru A nih, guru bilang lawan kawan dia guru A. Ini guru tarbiyah kontek kalah. Lalu dia gurunya amma yakfika anni syekhuka. Jadi cukup kamu yang lagi sebagai guru kamu. Nah, seperti itu di dalam tarekat lain. Berapa ratus tahun sebelum Tijani sudah seperti itu. Cuma konteksnya yang khas. Kalau paham ya, yang kita lihat nih buat tarekat hari ini di luar tarekat Tijani rata-rata amai. Rata-rata am, bukan ada khususnya rata-rata am. Makanya kada tahu perhatian jadi sama sama mereka. Makanya kada tahu urusan karena am. Ya kadang kalau disalahkan memang am. Buatnya kada ada bagian khusus. Nah kalau bagian khusus macam-macam itu aturannya. Dan mereka berkata, para guru tadi itu menjauhkan murid daripada hadrah gurunya, daripada hadrah Tuhan, hadrah Rasul, hadrah gurunya, dan tidak mendekatkan dia daripada hadrah Tuhan tadi. Kadzalik ziyaratul awliya'il ahya'i wal amwati fa hiya min hadzal qabaili mahduratun 'ala muridi hatta yastawiyah. Demikian pula menziarahi wali-wali Allah baik yang hidup ataupun yang mati itu termasuk bagian daripada ini, yaitu dilarang kepada seorang murid sampai dia sudah menyebut pokok di dalam hati. Nah jadi ziaratul awliya itu di dalam Jawahirul Ma'ani kan Syekh Al-Harazim radhiyallahu ta'ala itu lebih dulu meninggal pada selisih 12 tahun. Kalau pada khilaf 16 tahun. Nah jadi Syekh Al-Harazim itu menuliskan di Jawahirul Ma'ani itu si Syekh itu hanya melarang menziarahi wali nang hidup. Wali nang mati kan dilarang sini. Nah ini sebagian orang menganggap karena apa ziarah kalau sudah meninggal ya hidup dia boleh diziarahi. Itu ada di Jawahirul Ma'ani. Nah Jawahirul Ma'ani itu
dituliskan oleh Syekh Al-Harazim dan sih meninggal sebelum Sidisek 16 tahun. Dan peraturan itu sudah direvisi, dinasakh oleh Sidisek. Nah jadi setelah ada yang gagal dalam tarbiyahnya karena menziarahi wali yang sudah meninggal, lalu gagal dalam tarbiyahnya di antara murid Sidisek ini, nah itu langsung dilarang oleh Sidisek. Mulai itu kada dibolehkan lagi oleh siapapun, oleh Sidisek kepada murid Sidisek manapun, baik menziarahi wali yang hidup ataupun yang meninggal, sama kada boleh. Nah jadi kalau boleh kemudian nawar di jauh rumah Ami ada aja itu jauh rumah Ami itu meninggal lebih dulu pada Sidisek gitu. Cuma kan tidak mungkin lagi kalau merevisi di Al-Harazim itu sudah meninggal lebih dulu, mana merevisi. Cuma kita yang kita pegang itu di akhir hayat Sidisek itu mana peraturan. Nah karena seperti Islam juga ada nasikh ada mansukh. Fikih itu ada nasikh ada mansukh. Dulu di zaman Rasulullah waktu sahabat rancak perang kan, itu Rasulullah mengizinkan nikah mut'ah itu boleh, nikah bertempo itu boleh. Di zaman Nabi setelah itu kan dilarang pada lagi. Semua ini digunakan nikah mut'ah itu kayaknya bahaya. Nah kalau itu banyak lagi yang urusan fikih itu dahulu di zaman Nabi dibolehkan. Waktu awal-awal Islam kayak khamar itu dibolehkan dulu. Setelah itu kan dilarang. Nah seperti itu. Nah jadi masalah ziarah itu sudah fix lah. Nah hidup karena meninggal lagi itu semua di akhir hayat Sidisek dilarang oleh Sidisek menziarahi wali ataupun hidup kalau sudah meninggal. Terus wa madama fi mudri radiyah wa lam yakmul fa inna qumahu min al-awliya'i wa yusayyidi yubiduhu an hamdali sayyidi. Nah, selama dia berada di dalam ruang keraguan, si murid tadi berada di dalam ruang keraguan dan masih belum sempurna murid tadi, maka sesungguhnya kedekatan dia dengan para wali selain gurunya itu akan membuat dia jauh daripada pandangan gurunya. Terus wa yaqta'u anhu al-amdadul ilahiyah bi sarfi nazrihi amman qayyada nafsahu ma'ah. Dan terputuslah darinya madat-madat Tuhan karena dia telah memalingkan pandangannya daripada orang yang telah dia ikatkan dirinya bersamanya. Nah, jadinya sudah mengikatkan guru kayak kita nih, sudah mengikatkan diri kita lawan Sidisek dengan talqin, dengan baiat, dengan menyepakati syarat Tuhan. Itu sudah kita kaitkan diri kita, sudah kita ikat diri kita lawan Sidisek. Nah, namun kita berada dalam keraguan, nah lalu kita mendekati wali yang lain, nah itu akan membuat pandangan Sidisek kepada kita itu semakin jauh. Lalu terputuslah madat Tuhan kepada kita. Kenapa? Karena kekasih Sidik yang telah kita ikatkan diri kita kepada kekasih Sidik tadi itu sudah mulai jauh memandang kita. Nah jadi maslahatnya kalian boleh ziarah, kalian boleh menggabung tarekat itu bukan karena maslahat Sidisek, bukan karena kepentingan Sidisek, itu kepentingan kita mutlak. Jadi jangan sekali-kali mengira istilahnya itu Syekh Dijani ada yang berisi kepentingan, kan ada Syekh Dijani kan ada berisi kepentingan apapun dengan itu kepentingan Sidik, ya cuma hendak membawa kita ke hadrat ilahiyah kawah secara maksimal. Itu aja kepentingan Sidik. Ada kepentingan Sidik yang lain-lainnya. Nah cuma kalau kita sedang masih ya otomatis ada kawah Sidik anak membawa kita nih nah kawah ilahiyah secara maksimal. Jadi jangan sekali-kali kita tuh merasa mobil apa kan, mobil kayak diperlukan benar oleh Sidisek itu kan kita yang perlu Sidik. Nah jangan pernah merasa kita diperlukan benar oleh tarekat Dijani kan kita perlu tarekat, bukan tarekat yang perlu kita. Nah jadi kita boleh misi perasaan seperti itu. Nah karena ada pernah orang bertakun lawan ulun. Jadi sebenarnya orang itu bertakun ulun ini naik dulu aja kalau misalnya hendak masuk tarekat Dijani, lalu ulun ini
anak berziarah ke wali lain, ulun anak berziarah ke wali lain, itu gimana salahnya? Ulun ini aja misalnya Mas mereka Tijani orang berziarah ke wali lain gimana salahnya? Ulun kalau pian pribadi tidak ada salahnya, karena pian tidak masuk juga. Kalau ini ziarah jauh mana kan nggak ada urusan. Nah pada politik itu bagi kami yang sudah masuk, mau belum masuk kan tidak ada apa-apa. Mau pian masuk ada boleh aja. Di mana salahnya? Salahnya itu di mana aja? Karena kan sesuai dengan janji. Karena tarekat Tijani itu juga tidak boleh ditalakinkan kecuali orang yang menerima dengan syarat. Artinya berjanji. Nah syaratnya kan ini, terima ada. Kalau terima rusak. Ada bapak, ada paksa-paksaan. Ada paksa-paksaan, ada urusan anak mengakang orang, ada anak bebas, anak 1000 haul misalnya setahun mereka silahkan gitu. Ada masalah kita tarekat Tijani ini ada pemaksaan. Cuma bila terima ada syaratnya ini terima, jujurlah, berjanjilah, ini berjanji ditalakin akad menerima. Salahnya di mana? Salahnya ada sesuai janji. Itu benar, ya kan apa? Nilai urusan syarikat gitu. Belum tak memadahkan orang nilai urusan syarikat. Ini urusan tarbiyah. Kalau dia mengatakan ini urusan saya, ya ada salahnya. Apa urusan salahnya? Kalau ada ziarah kubur itu mutlak sunnah hukumnya. Wali nggak ada wali nggak sunnah diziarahi. Asal orang Islam jangan diziarahi gitu kan. Kalau menziarahi orang Islam semua boleh gitu kan. Orang Islam diziarahi sunnahnya wali yang ada wali nggak sunnah hukumnya gitu. Tetap aja tarekat Tijani itu berpegang kepada syariat, artinya karena tarekat Tijani itu mengharamkan ziarah. Nah kalau ada orang mengatakan tarekat Tijani itu mengharamkan ziarah, nah itu salah total. Apalagi mengatakan tarekat Tijani itu kalau boleh menziarahi witan makinannya sama. Nah itu salah paham orang itu. Buat Tijani itu dia umurnya dia witannya tagah-tagah aja. Kita karena siang itu kan ya kali. Antara kesehani bukan masalah Tijaninya, Anda ada Tijani tidak ada aja. Itu nggak ada hubungannya itu. Bahkan di dalam kitab Usaha Syafi'iyah itu witan kita wali. Witan kita nih wali. Apa itu sejarah? Berbeda lawan kata witan kalau kai wali ya. Kalau kai wali kita akan diizinkan sejarah. Tapi kalau witan wali tetap disuruh jarah. Cuma babnya itu berbakti, bukan minta madat. Babnya itu berterima kasih, orang berbakti, tapi ada minta madat. Nah, witan kita di wali, tapi lain tarekat Tijani misalnya tetap disuruh ziarah. Nah, cuma mau kita ada wali, witan nggak ada masalah. Nah, witan walinya nggak ada masalah, apalagi witan ada wali, nah justru witan itu perlu lawan kita. Perlu doa kita, perlu sholat kita. Witan kita itu memberi madat, ya kita dibolehkan aja, bahkan tetap diperintahkan. Jadi seperti itu. Nah, tapi kalau kai ada, ulun non kai ulun tidak berziarahi. Setelah ulun masuk tarekat Tijani, ulun tidak berziarah non kai karena ulun meyakini kai itu wali. Jadi kai itu sibuk dulu. Witan apa tuh hidup sini itu dihabiskan untuk berdakwah. Bakal gunung-gunung tuh nama arah 30 kilo. Ke atas daripada awayan tuh jalan batisnya. Sepeda tuh ada beberapa yang berdakwah tuh. Dari Balangan tuh ya sepeda aja sini. Aja kalau untuk itu lu meyakini wali gitu karena setelah si meninggal hari itu ada listrik di makam situ arahnya kayak stroke gitu. Nah dari ulun semenjak talqin para Tijani, padahal ini makam abah, ini Marina, ini nenek, ini kayak bicara kayu, udah jangan apa ya. Saleh kakak kata orang saleh, bapak saleh, Yusuf senang lagi. Karena kita ini di bawah bimbingan sini di latar sini pun karena juga sawahnya. Witan-witan kita bertuan kita tuh karena bertanggung kita jelas sudah jelas witan tuh kan bagaimana kalau kai ke atas itu kada lembaga. Nah jadi kai itu dulu dimakan dari lawan guru Mahfuz Amin. Bersih-bersih banyak ngaji. Jadi hasil pun sampai hari ini dari talqin ke berziarah ke makam kai. Kalau meyakini kai itu wali. Nah kalau abah berziarah, andai kata abah belum wali tetap berziarah karena perintahnya seperti itu dalam tarekat. Apalagi abah kali wali, abah belum wali.
ada masalah ya kan anak berjiar sama apa justru si dia mah butuh doa Allah gitu. Makanya dari kalangan وكذلك الأعمال بأوامر الشريعة ونواهيها والتمسك بأدبها وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتتبع خطواته والتزام أفعاله فإنه بذلك يصح له الدخول في الرحاب التجارية من بابها الأعلى. Demikian pula mengamalkan dengan perintah-perintah syariat serta larangan-larangan syariat, menjauhi larangan-larangan syariat. Mengerjakan dengan perintah syariat, menjauhi larangan syariat, serta beradab dengan adab syariat, dengan sunnah Rasulullah SAW, serta mengikuti langkah Rasulullah dan melazimi perbuatan Rasulullah, maka dengannya orang itu sah. Baru dibolehkan baginya masuk dalam emperan ataupun lapangan tarekat Tijani tadi. Terus minta dia Masmulan biriayati yang mana dia tadi masuk ke emperan tarekat Tijani tadi dari pintunya tertinggi, yang mananya itu juga diliputi dengan pemeliharaan. Nah, dianggap ataupun dimasukkan beserta orang-orang yang mendapatkan jaminan Rasulullah SAW serta walhibatul ilahiyah, yaitu pemberian Tuhan. Nah, jadi kita tuh ada aturan syariat, ada aturan tarekat. Nah, jadi aturan syariat secara umum itu menjadi syarat dalam tarekat Tijani. Nah, jadi kata kalau orang dalam tarekat Tijani itu meninggalkan syariat, walaupun ini sudah bertarekat, karena syariat itu pondasi daripada tarekat. Nah, jadi kita kadang-kadang istilah orang Tijani itu terlepas daripada kewajiban ataupun dibolehkan mengawin haram itu ada. Nah, ini salah satu cara Syekh radhiyallahu ta'ala itu membentengi kita. Nah, supaya jangan sampai kita tuh bila sudah mencapai level tertentu merasa ada perlu lagi dengan syariat. Sebagaimana telah terjadi lawan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sini pernah diperlihatkan istana daripada cahaya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nanti ada apa-apa kita mengisahkan lain kan? Ini ulun mengisah babnya istisyad, kita mengambil madad. Dari kisah kita mengambil pelajaran. Ini ada juga orang yang terlalu ekstrim. Mana boleh mengisahkan wali lain, mengisahkan itu untuk apa? Kalau mengisahkan sekedar untuk mempelajari itu masalah. Jadi kita tarekat Tijani banyak mengisahkan wali lain, cuma babnya itu menguatkan pendapat kita. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sini melihat itu ada istana daripada cahaya, arash daripada cahaya, lalu istana daripada cahaya tadi dilihatkan Rasul dan mengucap apa? Mulai hari ini ikam sudah akan terikat lagi dengan syariat. Artinya kewajiban boleh kamu tinggalkan, nah haram boleh kamu gawi. Lalu jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani apa? Berjauh wahai musuh Allah. La'anatullah alaik, disini la'anat Allah kepada kamu wahai iblis. Nah, iblis tahu banyak lawan akunya. Selamat kamu menjadi iblis karena kamu berpegang kepada syariat. Kamu tahulah sebelum kamu ini sudah 70 kelompok sufi yang tersesatkan iblis. Bukan 70 orang sufi, ada 70 kelompok, 70 tarekat yang menyesatkan iblis. Gara-garanya kalau berpegang dengan syariat. Nasib Tijani maka membentengi kita dari hal tersebut. Artinya bila orang masuk tarekat Tijani akan dapat makom-makom ada kawan terlepas pada syariat. Karena syarat tarekat Tijani itu berpegang lawan syariat. Artinya yang diperintahkan Allah dan diperintahkan Rasulullah itulah ajaran tarekat Tijani, ditambah plus ajaran tarekat, itu aja. Nah, jadi lubus syariat tarekat Tijani itu justru intisari pada syariat. Intisari syariat itu ada di dalam tarekat Tijani. Nah, makanya kita tetap disuruh ngaji Quran, hadis, tafsir, terus tahu juga karena itu termasuk ajaran tarekat Tijani, karena itu ajaran syariat. Ada orang yang kada paham lah.
Makanya harus diberi paham. Ustaz ini kan membacakan kitab Al-Arba'in Nawawiyah di Banjar dulu, sudah khatam alhamdulillah. Kalau ada yang bertakut sih dia mati, karena banyak ada karangan Tijani, kenapa jadi karangan Imam Nawawi, ada karangan Siti Tijani, ada karangan murid-murid Siti Tijani. Kita tolong kok berkawan. Ada ya. Enggak. Nah jadi kenapa aja? Itu juga lain urusan, itu urusan hadis gitu. Artinya ada orang belajar hadis, berarti itu sama aja belajar tarekat Tijani. Karena hadis itu ya Abu Rasulullah, berarti tarekat Tijani ini Abu Rasulullah. Berarti orang belajar hadis itu belajar tarekat Tijani juga. Namun kita nih belajar hadis itu belajar tarekat juga. Jadi kan usah kenapa pengarangnya kalau Tijani? Ya sekalian aja kita tahu nih kenapa Imam Syafi'i itu kalau Tijani, kenapa kita masuk Syafi'i, itu lain urusan, itu urusan berbeda. Nah jadi kita tuh harus di tengah. Jangan sampai terlalu fanatik juga gitu kan. Kalau kita tahu harus hidup, harus paham itu kan ada kesalahan, itu kan hadis itu pun Rasulullah. Oleh ketiga pun Rasulullah, kita belajar hadis itu belajar oleh ketiga ini juga. Apa masalahnya gitu kan? Jadi alhamdulillah orang yang diberi paham mau aja dulu boleh. Bila pengajian terkait Ustaz ini boleh. Karena lain karangan Tijani mati ulun, tapi kalau sejani udah biarnya mati ulun. Itu fakta deh. Nah jadi kita tuh jangan bisa-bisa dan aja bisa-bisa takut gitu. Terus amaman lam yatamassak bi aqdabi tariqah wa adabiha wa wali sayyidihi wa alihi wa rama bi nafsihi fi aqdari ghairi aw salakat maslakan lam yataqayyad bihi bi awamil syariah wa nawahiha fa innahu la yasumu rahi'atu amil tariq kama wa yuraddu min babiha kama dakhalahu baru jadin wala sholihin. Adapun orang yang tidak berpegang dengan kaidah-kaidah tarekat serta adab-adabnya dan perkataan gurunya dan perbuatan gurunya dan membawa dirinya kepada asuhan syekh lain, ahwadul ghair gitu, dalam pelukan ataupun asuhan guru yang lain, atau dia berjalan dalam tarekat Tijani dengan perjalanan yang tidak terikat dengan perintah syariat serta larangannya, maka dia tidak mencium bau orang yang sedang berjalan di dalam perjalanan, dan dia akan ditolak dari pintunya sebagaimana dia telah masuk tanpa ada kesungguhan, tanpa ada kejujuran. Nah, jadi orang namanya campur-campur tadi ini kata Allah masih dikatakan tarekat Tijani walaupun ini sudah setiap hari. Nah, bunyinya kalian menjaga dengan syarat, kalian menjaga dengan perintah, kondisi-kondisi walaupun punya wirid setiap hari, walaupun punya lazawiyah setiap hari, itu kalau termasuk masih tarekat Tijani. Nah, ataupun sama juga orang yang berada di dalam tarekat Tijani lalu dia kadang memperhatikan perintah syariat serta larangannya. Nah, ini pun kadang merasakan juga kenikmatan di dalam tarekat walaupun ada terputus. Nah, jadi orang yang mana itu kalau menjaga syariat itu ada terputus pada tarekat. Ini maksudnya syariat ini ada berusaha tuh, misalnya berusaha apa yang mabuk atau apa misalnya lah. Nah, jadi itu kalau terputus pada tarekat secara langsung ada. Gimana bagaimana urusnya? Jadi tanpa dirasa, urusnya tanpa merasa. Nah, jadi orang misalnya yang melaksanakan perbuatan dosa, karena bertaubat, karena minta ampun, karena menyadari kesalahannya, ini terputus bagaimana tadinya kami menyadari lawan terputusnya itu. Nah, alhamdulillah. Dan Sisi pun mengatakan di sini barang siapa Sisi inya itu berpegang dengan kelebihan-kelebihan di dalam tarekat dan perkataan-perkataan kami, tapi
merasa aman daripada tipu daya Allah, itu tidak akan mati di sisi jani kecuali dia keluar sudah dari tarekat kami dan dia akan menjadi orang yang mencaci kami. Nah itu aja masih di sini. Kita bisa mendengar kelebihan Sulawati, mendengar kelebihan macam-macam, nah, lalu kita merasa aman itu daripada tipu daya Allah. Merasa kita istilahnya kada perlu lagi dan melaksanakan macam-macam kewajiban, merasa boleh dia menggawi dosa misalnya. Nah itu ya, dari sisi ini orang seperti itu kada akan mati kecuali ingin mencaci maki kami dan keluar dari tarekat Tijaniyah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Namanya kita kada boleh lepas pada syariat. Ada menjaga apa? Mustafa. Terus Sarifu sa'adat ilahiyah yasuku unasan li hadhil hadrah wasariful ilahi yusarifu unasan anha. Jadi pengemudi keberuntungan Tuhan itu akan menghalau orang kepada hadrah ini. Jadi Rasulullah SAW itu akan menghalau siapapun untuk masuk ke dalam tarekat ini daripada orang yang dikehendaki Allah. Nah sedangkan shariful ilahi yang mana penolakan dari Tuhan itu akan memalingkan orang daripada tarekat ini. Nah shariful ilahi shariful inasan. Jadi Allah Ta'ala sendiri memalingkan orang itu daripada tarekat Tijaniyah. Nah jadi pada hakikatnya bukan orang itu yang berpaling, tapi Allah yang berpaling, Rasulullah yang berpaling, dan sisi yang berpaling. Nah jadi kita ke tarekat ini bukan kita nang ke tarekat, nah, tapi sisi yang memilih kita untuk mengamalkan tarekat. Namun ada juga orang yang terpaling pada sisi itu bukan dia yang berpaling. Tapi si Yesus yang memalingkan orang tersebut dari sini karena sini kita suka. Nah jadi kita habis itu pada tapi lagi dah istilahnya memikir-mikir akan benar. Ada orang awalnya bertarekat Tijaniyah, nah lalu kalau mengamalkan lagi ya sudah itu sudah jalaninya seperti itu. Jadi kita nggak berusaha tapi lapah itu peringatkan sekali dua kali ya sudah biarkan aja kayak bapak lagi. Allah orang sudah mengusirnya dari hadrah ilahiyah. Nah, Alhamdulillah Alhamdulillah. Jadi harus saya cari potakan karena itu, karena tapisannya halus. Yang dia Tijaniyah tapisannya halus. Artinya apa? Banyak nabubur. Kalau tapisan halus banyak nabubur. Tapisannya itu jarang, banyak yang masuk. Karena tapisan halus banyak nabubur. Nah mudah-mudahan kita masih bisa mengamalkan tarekat Tijaniyah sampai akhir kita. Wa yuqalu Innahu kana min ahli tariqah isman la fi'lan. Dan dia pun dikatakan sebagai pengamal tarekat, nangarannya aja tapi tidak perbuatannya. Artinya Islam KTP lah intinya kayak itu. Ini Tijaniyah KTP, nah intinya kayak itu. Ada sebenarnya walaupun dia tuh mengamalkan juga, tapi kada menjaga syarat kada termasuk. Nah, kada termasuk jadi pengamal tarekat Tijaniyah. Nah, terus orang tarekat. Waradu tariqah minha al-lazimu wa al-lazim ay ikhtiyari. Wa birdu urfan man yudawimuhul insanu min al-awradi bi tariqil luzumi istiqlalan wa huwa bi ma'na mawrud. Dan wirid tarekat itu ada yang lazim, ada yang tidak lazim, ada yang ikhtiyari. Lazim jelas sudah sangat kuat, lazim lagi lazim suri wasifah hayalah, sisanya itu ada lazim. Seperti asyar atau ikhtiyari itu kita baca yang Latif 129 atau sholat itu ikhtiyari ada lazim. Sedangkan wirid secara bahasa yaitu sesuatu yang dirutinkan oleh seorang manusia daripada kebiasaannya, aurat daripada wirid, dengan jalan melazimkan secara istiqlal, artinya secara sendiri.
secara pribadinya bimana mau mana yang didengar. Nah jadi wirid itu bisa berbentuk bacaan, bisa perbuatan. Pokoknya sesuatu yang kita kebaikan yang kita rutinkan itu namanya wirid. Kebaikan yang kita rutinkan itu namanya wirid. Misalnya kita rutin bersedekah setiap hari misalnya 5.000 itu wirid tuh. Itu wirid namanya. Cuma wirid daripada perbuatan. Kita sembahyang misalnya rutin sembahyang duha itu wirid. Wirid itu yang kita biasakan, kita rutinkan namanya wirid. Walaupun lain bacaan. Nah yang kita baca ini ya wirid juga sama. Jadi Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili itu sendiri ucap Buya rancak mengutip tuh. Jadi Buya belah tak boleh Buya nasihat Abdul satu Buya. Kalau Imam Syadzili ya Buya ucap dia tuh. Kalau Imam Syadzili ya Buya itu suatu kata la tuqawimni min wirdi. Jadi jangan kamu menggunakan Imam Syadzili aku dari wiridku. Sini guring itu dianggap situ wirid juga, karena guring sini jadi ibadah ya. Guring orang masalah, guring orang wali itu beda dengan guring kita. Guring mereka tuh masih bernilai ibadah, makanya itu ngarannya wirid juga bagi mereka. Nah, jadi itu wirid juga ya pada kejadian kita. Guring tadinya bernilai ibadah tuh karena nilainya, karena niatnya untuk beribadah guring tadi, untuk melaksanakan hak mata, menunaikan hak mata itu. Beda dengan wirid, dengan guring orang awam itu ada nilainya. Kalau guring orang soleh, guring orang wali, nah itu ada nilainya. Terus, wa ma'na lusumihi. Wa ma'na lusumihi anal murida lidukhuli fi tariqah iltazamaha ay sarraha sayyaraha amran laziman alaihi bin nadri wal ahdi. Wala yas'uhu tarkuhu illa liwadarin syar'iyyin kama wadin wa haidin wa libasin. Makna lazim di sini bahwasanya seorang murid untuk masuk ke dalam tarekat maka dia harus melazimkannya. Maksudnya dia jadikan perkara yang lazim yang wajib atasnya dengan nazar dan perjanjian. Maka dia tidak bisa meninggalkan wirid tersebut kecuali karena ada unsur syar'i seperti sakit, haid dan nifas. Terus baca Al-Marid. Hukum haidi wal haidi wa nufasai. Wal haidu mukhayyaratun fil adai wa la qada'a 'alaiha. Seorang haid itu diberikan, seorang perempuan yang haid itu diberikan pilihan dalam membaca wirid dan tidak ada qada atasnya. Nah jadi perempuan yang haid itu ada wajib wirid. Bolehnya kalian baca, kalian qada. Cuma hukumnya sunat. Bolehnya tak baca wirid, hukumnya sunat. Nah jadi bila perempuan haid ini harus membaca wirid. Bila hendak baca wazifah ini harus membaca Jawharatul Kamal. Ini kalau boleh baca Jawharatul Kamal, ini boleh baca Sholawat Fatihah 20 kali. Masuk jauhnya boleh lah. Nah ini pernah juga ditakunakan oleh saudara ikhwan. Nah menakunakan bininya waktu itu di hadapan dia. Jadi dia ada hukumnya menakunakan dia kayak hukumnya seorang perempuan yang haid lalu hendak membaca ayat tersebutnya boleh masuk jamnya, ada apa juga ada apa sih misalnya masuk di jamnya, cuma ya itu tadi ya orang tuanya diganti lawan Sholawat Fatihah 20 kali. Cuma hukumnya sunat saja kan wajib. Kalau nyata melaksanakan menjadi pahala, yang tinggalkan tidak jadi dosa. Terus wagadan nufasa. Wagadan nufasa wal maridu in kana maraduhu khafifan yajibu alaihi al-birdu. Nah seperti itu juga orang yang nifas itu sama hukum haid juga. Ini kalau boleh, ini kalau wajib melaksanakan tarekat, cuma ini boleh melaksanakan wirid tarekat. Artinya sunat tuh. Demikian pula orang sakit. Nah jika sakitnya itu ringan, maka tetap wajib wirid. Nah misalnya ringan ini misalnya sakit kepala biasanya tetap wajib wirid. Nah, apalagi mau dikira-kira ini sakit kepala itu macam anak aja. Nah, jadi dia harus wirid. Nah, jadi kalau sakit ringan, sakit kepala, 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 sakit kepala,
Biasanya habis asar di kepala saya nih. Kira-kira nih paling malam sampai hari ya sudah. Ketika si kepala tuh bisa jadi tunda dulu. Sampai ini ambil sakit tadi. Nah, tapi kalau misalnya sakit yang berat, itu ada ketentuan lagi. Nah, kalau sakitnya ringan, itu baru wajib. Nah, sakit misalnya sedikit-sedikitnya, ya kita membaca gitu lah. Itu hukumnya berarti ini tuh ya boleh gitu lah. Nah, apa sakit sedikit ya, nah, itu dikarasi. Waikan mutawasitan. Wa in kana mutawassitan bi haitsu yumkinu lahu an yadhkurahu bi masyaqqatin fadihatin wa mukhayyar. Nah, jika sakitnya di pertengahan, kayak sakit pertengahan tuh bisa aja dia membacanya, tapi dengan kesulitan yang sulit, dengan kesulitan yang besar. Nah, dengan sangat kesulitan membacanya. Nah, ini berikan pilihan. Artinya ini sunat membaca, tapi kada wajib membaca. Nah, apalagi misalnya ini sakitnya itu berkaitan dengan najis. Ada kawan tak bujur yang ibadah suci misalnya. Nah, kalau kawan misalnya anda kami yang bersih, kalau ada yang bersih misalnya, ngalihlah. Nah, ini ada wajib juga. Nah, ini ada wajib juga. Cuma kalau ini anak membaca ya boleh aja. Ini anak membaca boleh. Cuma hukumnya kada wajib sunatnya. Kalau sakitnya itu sakit yang sudah lumayan sulit, tapi masih kawat. Tapi sulit kayak di rumah sakit lah, urusan najis semua kita melihat. Makanya sebenarnya kita nih jangan sampai garing itu lawas. Jangan sampai garing lawas, lalu kita nanti bersuci gitu lah. Nah, kalau misalnya sampai garing lawas, kayak mau bersuci gitu, lalu kulit itu ngalih gitu lah. Nah, jadi itu hukumnya biasa sunat aja. Dia nak membaca di garasinya, ya boleh aja, punya keadaan apapun, ya apa-apa. Nah, cuma biasanya dulu non ikhwan bila sudah karena kawan dipaksakan dua nih, nah, dipaksakan dua di WC nali misalnya, nali lah intinya di rumah sakit itu jadi sudah dia terminal sholat fatihnya. Nah, kalau sholat ini kan ada urusan sholat wajib terus, ini berbeda sedikit non sholat ya. Kalau sholat kan asal orang itu masih ada akalnya, kan ada urusan kada wajib. Salah kita sholat itu. Nah, sholat itu kecuali orang tuh hilang akal, nah, nyarinya kada wajib. Koma misalnya sudah, atau nyari kada wajib. Tapi mau masih sadar, nah, walaupun isyarat hati tetap wajib. Nah, makanya sholat itu kalau kada kau berdiri duduk, kalau kada kau duduk kan berbalik. Kalau kada kau juga isyarat anggota badan, kalau kada kau juga isyarat mata, kalau kada kau juga isyarat hati. Nah, orang koma ada sebagian yang sadar, lalunya sholat. Nah, di dalam alam dunia atau sholatnya sadarnya hanya sholat. Nah, itu wajibnya tetap sadar zuhur asar musik. Nah, kalau kada kau juga isyarat hati ya sudah sembahyang orang. Apalagi sudah berusaha hati yang rawan sudah sembahyang orang lagi. Nah, selama ini masih ada akal, wajib kewajiban sholat keadaan. Nah, kalau masih kuat, boleh jelasin seperti sore ayolah. Nah, itu kalau keadaannya itu berat, karena sudah sakit itu, kamu membaca tapi sulit, susah banget. Nah, ini hukumnya itu diberi pilihan. Nah, bila yang baca, nah sunat hukumnya baca, tapi kan wajib. Seperti itu juga perempuan haid dan nifas. Wa in alima Au dhanna ihlaka nafsihi bi dzikri wala siyama in kana min ahli ahwali fa yajibu alaihi tarkuhu wala qada'a. Nah, jika dia mengetahui, jika dia meyakini atau dia menyangka dirinya itu akan binasa jika dia membaca wirid. Pematian panjangan yang membaca wirid nih. Mobil khusus atau dia termasuk dia min ahli ahwal, ada orang tuh kena hal. Lalu dia membacaan itu bisa matinya. Nah, ini wajib atas dia meninggalkan wirid dan kada qada. Nah, ini wajibnya meninggalkan wirid. Kenapa? Bila baca mati misalnya. Nah, ini beberapa orang ahwal itu kan orang berisi hal luar biasa. Bila lalu misalnya yang baca wirid kalau
kuat mati ke Rasulullah bisa kematian. Nah, ini orang seperti ini wajibnya meninggalkan wirid dan karenanya mengqadha. Nah, jadi perempuan haid itu hukumnya dari sunat lipas kayak itu juga sunat baca wirid. Nah, kalau ini kalau terbaca ini hendak mengqadha, qadanya pun sunat. Nah, gitu. Tapi kalau ada unsur syar'i, wirid tertinggal, wirid itu hukumnya wajib di qadha dan mengqadhanya itu wajib dan sunat. Terus hukmu waktu qiraatil awrat wa amma dukhulul waqti fala yuqaddimuhu illa fi lailin ya anna waqta sholati min sholati subhi ila duhal a'la. Adapun masuk hukum waktu baca wirid, adapun masuk waktu baca wirid, nah itu bisa di waktu malam, tetapi dia tidak dibolehkan mentakdim wirid kecuali pada waktu malam hari. Karena dan waktu sabahi min sholat subuh ila a'la. Nah, karena waktu subuh itu daripada sholat subuh sampai waktu duha a'la. Duha a'la itu jam 10. Wa daruri dan waktu daruratnya daripada duha sampai maghrib. Nah, jadi seperti ini. Baca wirid pagi itu boleh ditakdim, tapi mentakdimnya harus untuk mentakdim wirid lazim pagi itu ada 3 syarat. Yang pertama, ini harus sudah membaca wirid lazim sore. Karena bolehnya mentakdim wirid lazim pagi kalau belum membaca wirid lazim sore. Nah, syarat yang kedua itu harus selesai sholat isya. Sudah selesai waktu isya itu, setelah sholat isya itu kurang lebih waktunya sejam setengah. Misalnya isya 7:30, jam 9 sudah boleh takdim. Seperti itu. Nah, syarat ketiga ini akan boleh sampai azan subuh. Jadi la ilaha illallah yang ke-100 itu harus sebelum azan subuh. Bila hanya membaca 95 lalu azan subuh la ilaha illallah Allahu akbar, wiridnya itu harus diulang dan ditaruh satam, tidak boleh api, tapi harus habis sholat subuh diulang. Nah, jadi 3 syarat untuk mentakdim wirid lazim pagi. Nah, jadi habis asalnya sholat wirid pagi ini waktunya dari habis sholat subuh sampai waktu harinya adalah waktu fadilahnya itu dari habis sholat subuh sampai jam 10. Nah, dari habis sholat subuh sampai jam 10 itu waktu abdulnya. Jangan sampai jam 10. Nah, jadi mulai berlakunya wirid lazim pagi itu mau nikah ada takdim lah, itu dari habis sholat subuh. Artinya bila masuk subuh sudah waktu itu, tapi belum sholat subuh sah. Biasanya orang baca ya hayu ya qayyum, kita baca wirid lazim pagi belum sholat subuh sah. Jadi harus salam sholat subuh hanya habis membaca wirid lazim pagi sampai jam 10. Nah, di atas jam 10 sampai maghrib, nah itu waktu daruri, waktu darurat. Membacanya sah, kadang mengqadha, cuma bila dibiasakan itu akan ada darurat karena menganggap remeh wirid. Nah, itu kalau misalnya ada waktu istilahnya kita darurat jangan seperti itu. Nah, kecuali kita misalnya ada hauran, ada misalnya musafir kah atau daring kah, bisa. Tapi kalau waktu normal kita ada haur-haur benar, ya jangan seperti itu. Nah, jadi mulai habis subuh sampai jam 10 pagi itu nama Abdullah ya. Dari jam 10 sampai asar sampai, nah itu 2 pendapat lah. Ada yang mengatakan dari jam 10 sampai asar itu masih darurat, habis asar itu sudah harus diqadha. Ada lagi juga yang mengatakan dari jam 10 sampai maghrib itu masih waktu darurat. Artinya bila habis asar masih belum mengqadha juga. Nah, ada yang mengatakan seperti itu. Nah, apabila kita sudah mentakdim wirid lazim pagi, misalnya kita takdim bangun malam jam 1 atau jam 2 kita takdim wirid lazim pagi itu.
Lalu kita hendak membaca wirid-wirid non sunnah, salatul asyar dan apa-apa itu bolehnya itu ditakdim sudah boleh. Cuma syaratnya harus mentakdim lazim bagi dulu. Hanya mentakdim wirid-wirid non ikhtiyari lainnya, salatul asyar atau apa-apa boleh dibaca juga, tapi setelah mentakdim wirid lazim bagi. Awal. Wa awal waqti wajil masari min salatil asri ila waqti isya wa daruriyuhu min al-isya ila al-fajr. Dan awal waktu membaca wirid sore itu daripada sholat asar sampai waktu isya. Nah, sedangkan daruratnya itu dari sholat isya sampai subuh. Nah, jadi waktu membaca wirid lazim sore itu bisa sudah dibaca dari habis sholat asar, bukan waktu asar, Pak. Artinya bila kita tuh sudah masuk asar tapi belum lagi sembahyang asar, itu kalau membaca wirid lazim sore harus selesai sholat asar. Nah, tapi kebalikannya, walaupun waktu asar itu masih belum sampai, tapi kita sudah melaksanakan jamak takdim. Kita boleh tunggu misalnya sampai lah, di sini nggak sampai lah, kalau dari Banjar sampai itu. Nah, itu kita melaksanakan jamak takdim zuhur asar. Nah, habis itu boleh sudah kita membaca wirid lazim sore, walaupun masih belum waktu asar masuk. Nah, walaupun waktu asar belum masuk, itu sudah boleh kita membaca wirid lazim sore karena sudah sembahyang asar. Walaupun abdalnya itu setelah masuk asar waktu asar juga, karena di Quran itu kan pagi dan sore waktu sore. Tapi kalau sudah kita sholat asar, kita dalam musafir, kita sudah bertakdim, itu boleh di sholat asar kita baca lazim sore sudah sampai isya. Nah, itu waktu ikhtiyarinya. Artinya yang ditutup pada kita dari habis asar sampai isya. Darurinya dari habis isya sampai subuh. Waktu daruratnya misalnya kita lagi kalau paham kah, lagi musafir kah, atau garing kah, bisa aja bisa. Kalau waktu kita normal, jangan kawan jangan sampai waktu isya. Nah, jadi dari habis asar sampai isya, habis maghrib kan. Paling abdul memang habis maghrib. Paling abdulnya memang habis maghrib. Kenapa? Karena memang waktu wirid lazim sore itu mulai berlakunya itu habis maghrib sebenarnya. Cuma habis asar itu sudah dibolehkan aja. Cuma awal berlakunya sebenarnya habis maghrib. Nah, situ dulu kita ada yang tahu kan? Tapi habis asar tadi bukan takdim lah. Itu yang takdim. Karena takdim itu babnya waktunya itu dibolehkan, istilahnya di dalam Al-Quran itu dibolehkan mengerjakannya setelah asar. Nah, kalau mentakdim itu kan wirid lazim pagi gitu. Nah, wirid lazim tahu menjelaskan aja lah. Wirid lazim pagi itu boleh kita mentakdim. Wirid lazim sore itu boleh juga ditakdim. Cuma harus setelah mentakdim wirid lazim pagi. Itu dua syarat. Syaratnya sudah melaksanakan takdim wirid lazim pagi. Maka dua pulang, ini sudah kau memastikan besok itu dari habis asar sampai isya pasti orang. Nah, orang misalnya contohnya di kitab tuh kayak mengajar. Nah, kita masuk tuh boleh mentakdim wirid lazim sorenya. Orang misalnya kayak musafir. Orang misalnya ada apa, nah itu bolehnya mentakdim wirid lazim sore. Nah, ketentuan mentakdim wirid lazim sore itu habis mentakdim wirid lazim pagi. Hanya boleh mentakdim wirid lazim sore. Paham? Pasti sudah operasi misalnya esok dasar. Nah, itu boleh mentakdim namanya. Dan lagi itu kan kalau dalam perintahnya itu harus jelas, membaca harus jelas, menggunakan telinga kita mendengar. Kalau misalnya orang itu bisa aja membaca, artinya tidak ada daruri. Kalaupun ada daruri berarti dia dibolehkan kayak menguatnya kayak dulu. Cara pengucapan misalnya yang baca jumlah takabur agak berat sedikit. semampunya. Tapi misalkan tidak ada darurat,
orang membaca anggap halalah sebagai pertama dia terdiam diri membacanya lewat hati. Nggak usah. Itu banyak juga melihat ikhwan itu ranai ya. Ranai baca surat Fatih itu ranai dalam hatinya baca kalau membaca itu harus dengan mulut harus jahat harus dia dengar ininya minimal ini mendengar gitu. Jadi ini mendengar gitu. Telinganya tuh mendengar baca. Soalnya kayak sebenarnya orang kita baca Fatihah bahwa dia dalam baca biasa. Jadi mirip itu harus apa? Diucapkan, dilapalkan, dilapaskan karena kalau itunya diam aja. Pas ini mau hati kain, tapi hatinya lupa dia rasanya. Oh itu banyak juga ikhwan itu. Banyak cuma kayak banyak pun aku gitu lah. Kata opak pengajian dalam maghrib boleh kita ajar tuh. Lagi kan daripada kulit sudah. Diam aja. Berapa kali mengatif berdiam aja itu kosong. Langsung diam. Allahu Akbar sih. Diam aja ya. Sah. Tidak gitu baca. Nah kalau ada makhluk punya. Bahkan kalau orang bisu, kalau dalam sekalian itu orang itu bisu, hanya tidak sadar. Syarat. Orang berdiri baca Fatihah. Semenit, atau 2 menit, sadar aja ya. Berdiri. Makanya kan ada rinciannya, ada rinciannya bahwasanya apa namanya orang yang baca Fatihah itu pada mampu itu bila ada awal ada apa bacanya sedikit sekadar huruf surat Fatihah. Nah kalau seperti itu, nah kalau dengan diri kita tuh ada bang yang lain gitu, masa mampu aja gitu. Lagi orang merah. Ini ada tawaran nggak? Masalah kabar itu terakhir. Tadi kan ada mungkin yang tentang saya tadi sudah air yang kita mendengarkan suara itu. Lalu case ke lain misalkan kalau lain itu misalkan kita yang takaran mahabbah yang memutuskan hati kita dengan si masyayikh itu takarannya itu kurang lebih yang seperti apa ya? Misalnya contohnya misalnya anggap aja misalnya ulun ada bisi guru aja gurunya Darussalam itu nama Sudin guru psikologi tapi kita kagum dalam artian itu dengan keilmuan Sudin yang bisa bahasanya tuh menyampaikan kesukaan. Kalau saat ini kan wakil aku baru di Fani lah kan bahasanya kita ada juga mengandalkan senang lawan Sudin kita kebagus nih guru ini menerangkan ada mudah yang untuk apa ya ada sulit untuk dipahami. Nah lalu bahasa ada kecintaan sedikit banyaknya ada sedikit tidak. Nah, apakah yang kecintaan itu bisa dikatakan memutus atau ada kecintaan yang lebih khas khusus yang bisa memutuskan ikhwan tadi karena keterlebihan cinta dengan guru yang mengajarkan ilmu juga tapi menawarkan hati kita kepada yang lain. Ini sebenarnya yang paling dasar sebenarnya itu ketika kita meyakini guru itu bisa khususnya dalam artian orang tua. Jadi garis besar. Nah garis besar itu situ kayak si yang kita tadi kan kisah tadi itu siapa yang pernah tahu bahwa ini sebelum zaman di Mesir masyhur di mana-mana masyhur Surubinya masyhur tapi Wafidin di Kasidinnya di mana-mana di bahasa orang pasti orang tuh tidak mereka pun dia meyakini dia mau lihat sini gitu. Nah sama ini orang di sini kan berusaha kan menyatakan ini mau lihat sini gitu. Nah ketika kita mendengar ketika apa tuh ketika kagum tapi kita tertarik karisma orang tersebut. Kalau saudara kita kagum dengannya yang ilmu lain ada masalah fikih hadis makanya tadi Ustaz tadi itu kan konteks tadi jangan belajar ilmu lain
ilmu yang belajar di luar itu syariat. Kalau kayak hadis, tafsir, akidah, tasawuf, akidah selain tasawuf, ini tasawuf itu bila orang berbicara di luar berbicara Arab. Nah, kita bisa tahan juga. Jadi kan yang khususnya si berbicara tadi, sejarah nasabnya Rasul bin Wali, sejarah nasabnya Rasul Nabi. Jadi kan pun menawar juga sudah keramat seperti beliau tuh kayak gini. Nah, bisa akhirnya bertakluk. Nah, rasa cintanya tuh kan Indonesia yang penting bertakluk. Kalau rasa cinta atau kagum yang biasa ada masalah. Ini rasa cinta atau kagum maksudnya ada takluk. Lalu terikat kalau selingkuh begitu. Mau izin dulu. Ya. Masalah ini kan marah awal bro. Nah, jadi kan kebetulan bagian keluarga ini kan kebetulan bagian muhid di situ. Jadi melakukan masalah yang ziarah dan tidak itu mungkin misalnya dalam tanda kutip kita itu kan secara manusiawi melihat banyaknya orang itu dulu mungkin secara tidak sadar itu timbul apa gitu dulu kata teman, tapi bagaimana caranya mengalihkan ataupun konteks yang memutuskan yang pasti itu ya apa dulu lah ya, terkait masalah kita tergantung dan itu dan tadi dari Indonesia itu apakah mengalihkan dari kekaguman kita itu lalu. Jadi usaha seperti itu juga. Melihat orang banyak di jalan meyakini itu ada sih bisa. Artinya orang sukses secara keuangan terjadi lancar itu salah satu izin sih jadi. Mesti kita izin apa ya? Tapi sebelum izin apa? Terjadi kenawaran wali nafsu, atau perkataan wali nafsu di muka bumi ini gitu. Nah jadi usaha tidak peduli. Kamu ya mau ini Allah sampai ke bagian baru ya ada dua juga gitu. Itu ada sisi jari juga. Jangan sampai ke bagian baru ya. Sampai ke hampir bagian ya salah itu. Saya kan urusannya gitu. Kita menghormati silakan orang melaksanakan acara dengan baik, dengan tertib, dengan ajar dan bahkan kita doakan mudah-mudahan selamatkan. Doakan ya mudah-mudahan selamatkan dan ajar ada apa-apa gitu. Cuma hati kita biasa aja. Karena itu ada sisi jadi juga terjadinya acara itu. Nah jadi ulun pemang amat deh. Lihat, ulun itu kan seumpatan nih. Jauh dari Banjar tuh kita maksudnya ada seumpatan tuh bila orang harulan minggu Sabtu sudah kemana-mana. Kemudian suah sekali ulun mencoba ini dari Banjar ke Indonesia Meling. Panggilan sorangan. Jadi melihat orang begitu tertarik bagi macam-macam sebanyak ini kan. Tapi dia bertahan di Madat saya jual. Madat saya jual ini mati-mati kalau saya lebih bilang apa tapi orang nggak tahu jawab. Habis itu ada luas ya mendengar kisah Abdi. Kisah Abdi kan kisahnya anak guru tuh datang ke Abdi. Konfirmasi lama-lama kisah tuh bujur kan datang ke Abdi kan kisahnya. Si napi itu bertakon kayak kamu European aja. Napi yang datang ke sini siapa yang nyuruh abah aja. Apa aja, European aja nah, kami terus kami ada aja. Caranya kemarin 2000 berapa tuh banyak fitnah macam-macam lo. Jual nasi 50.000 teman. Buahnya keberatan juga kalau dimanfaatkan gitu mah awalan abahnya. Kalau kami ini perjanjian kita ada perjanjian apa yang dulu saya jadi terusakan aja dia juga urus saya juga kalau yang berantakan juga ini saya tidak masalah dia banyak api bisa lagi bisa ya juga cuma ini api terusakan aja saya akhirnya hanya itu urus saya masih akhirnya wakil saya nah jadi kita biasa deh jangan ada kita netral perasaan kagum mana pada juga sarik jangan juga ini ada juga masalah kita cemburu apa dia yang itu hak orang anak datang tuh kita kan boleh sarik boleh apa kita bahkan dulu pernah ulun orang dia di mobil lah jadi ada orang bertakon ini ulun di mata purau sampai
seterapi kata pun seterapi di Tunggu belum ada masih seterapi itu ini di Batavia rumah lah. Anu ada kawan anak minat nih kayak kawan nih boleh jalan boleh jamu tahu nggak nih gue lah boleh jamu aja kemudian dari Batavia jamu aja sih kami katakan jamu umat Nabi sih jangan nyatakan jamu tamu haul kan jamu umat Nabi. Bahkan dulu pernah si Haji Sugian di mana di Banjar itu ketakutan dia itu orang ada pemberitaan terus nih anak orang saya sama tuh boleh tahu memberi banyak yang memberi gitu ya menyatakan beri makan orang sih ada yang memberi makan orang ada yang memberi makan orang Nabi ada masalah banyak orang sih artinya hal kayak itu ada merusakkan kita juga gitu. Coba kita kalau juga mana jadi panitia lah, panitia dari usaha, panitia jangan, karena kita tuh itu masuk biara batin juga kan. Nah, kalau kita termasuk memasak dan membanyakkan gitu, nah orang itu orang wali tadi, nah itu termasuk biara batin. Kita tuh sekedar jadi penonton aja. Kalau ada tamu kita di rumahnya silakan dia bukan tamu kita. Umat Rasulullah dikirim untuk kita. Kalau kita jamu, ada niat jamu tamu orang ada, namun di luar pada rumah kita banyak aja orang sudah anak ini relawan kan susah gitu kita mana baik kita baik mana awal abdi itu mereka juga nabi bertakun nih dengan nabi orang hawan dia aku kalau sumpatan di hawan itu ditakun orang apa abdi juga guru kan nanti aku di sini guru saya putus setiap kali anak orang pasti udah tahu lah aku di sini. Ya, kan bisa jadi yang awal situ mau payung dari yang sini ya. Berapa awal sudah berusaha kumpulin aja sini. Pasti kita tahu sih. Kita ramai di sini. Tahu apa yang berusaha kumpul semua orang tahu apa dia. Terus saya kemudian situ ngapain aku di sini. Biar aja orang itu. Tapi kita nih, kita sudah jual untuk amal tuh. Kebetulan 12 kali sehari itu sudah sama menziarahi seluruh oleh Allah di muka bumi. Makanya tuh bila ada orang tahun ini kita berziarah kan kita berziarah juga teman berziarah Muhammad itu cuma dengan cara kita berziarah. Jadi kalau ada orang bawa hewan berziarah kan ya kami itu ada caranya berziarah tuh apa membawa ziarahan atau apa tentang kita padanya kami berziarah juga cuma dengan kita jangan berziarah Muhammad tadi sama kita berziarah Rasulullah para sahabat yang seluruh oleh Allah. Nah ada di muka bumi dari awal diciptakan dunia ini sampai hari kiamat. Dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Apalagi sih? Dan itu pernah terjadi di Jawa. Allah Ta'ala kisah ini seberapa benar. Cuma pernah membaca salah satu postingan ikhwan. Jadi saya ikhwan ini dibawahi orang ziarah Rasulullah. Ini sudah bertakin ikhwan. Jadi sudah bertakin lalu membawahi ziarah ke Rasulullah. Ikhwan tadi itu kalau sudah takin berarti terjadi dia udah mulai kemudian ada nama kisah juga itu dia kata awak ada beberapa juga terjadi hanya masuk nih walhasil pas datang ke makam itu dari kekawanan yang membawa tadi berapa bis lah anggaplah pas ziarah ke wali mana itu atau sunan mana melihat dia itu ada di situ dia. Nah melihat itu ada si ikhwan tadi ada dia. Jadi dia menang membawa ini dasar apa istilahnya kurang asam mujur gitu lah. Dibawa kenapa tapi ini ada di dia sini ya. Jadi kalau kita salah lihat nih kita punya lawan kuncen di situ. Mujurlah tadi ada itu ya aja. Itu sering kan dia sering tiap hari kan tiap hari kan mungkin itu ada tahu semuanya nah jadi habis boleh ketemuan dari kami aja biar kalau ada bukaan di semua juga ada orang yang melihat ikan situ aja melihat ikan situ jadi dia kuat kemana-mana di rumah aja mungkin orang yang ada kemana-mana aku ini kok tapi ada yang mau melihat ikan makan di mana-mana aja dulu aku ada mana lalu dipirasaannya mereka tiga ini walhasil kawanannya nakulah berapa bis itu berat antar mereka
Jadi kakak ulun pas bawa murid-muridnya SMP dulu itu pernah ziarah ke Madura, lalu ada yang hendak ziarah ke Syekhul Halil Bangkalan ya. Jadi kakak ulun berdua mau nikah, aku ada jadi dalam situ ya. Wah, kayak jadi lagi kan. Aku ada jadi, aku sudah langsung nih, kita punya kalau kamu aku tuh sama. Artinya kita ini misi hubungan, wali-wali itu misi hubungan, kenal wali-wali itu kita. Kenal orang kita, wali itu punya wali, semua kenal, orang diberi kasar tuh kenal. Jangankan yang sudah mati, yang belum mati pun kenal. Guru Nurdin Hawan Habib Abu Bakar Az-Zabi di atas. Kenal ada apa ada, Guru Nurdin pertemuan. Dewi Abu Bakar, Solafatih. Tahu, Solafatih itu dulu kan. Padahal nggak ada yang gitu. Selamatnya kita tuh ada tulisannya itu kalau ketijan itu. Makanya kan kita ini ada mahkota sebenarnya di kepala kita ini. Aktornya Khatul Muhammadiyah, aktornya Khatul Tijaniyah manusia uha al-haqiqatul Muhammadiyah. Ini ada tulisannya sini sebenarnya. Cuma kalian melihat kita dua rasa. Insyaallah kita kotakan. Kita masih menghormati orang. Silakan orang menjalankan ibadahnya, haulnya. Kita jangan dibahas-bahas itu lagi urusan. Urusan itu. Ya, guru tuh pada mati kita kenapa dihahului itu bagi guru kita. Kita kalau menghahului guru kita itu pendapat guru kita orang silakan aja. Orang lain guru, ada ilmunya juga, yang disalah-salahkan. Kita apa itu? Jadi kita jangan menahan itu lain konteksnya sudah. Dan lagi cukup ya. Hanya seminggu sekali ke setengah bulan sekali ke teman. Oh ya kayaknya. Seminggu sekali ya kalau satu tuh. Kita lihat lah. Atau enggak setengah bulan sekali ya coba enggak pergantian segini kan setengah bulan. Ada jadi kalau dalam anu aja tuntung anu aja kalau ada sahabat aja tetap aja gitu nah anunya bila kada maksudnya bila kitabnya berganti atau anak aja gitu nah punya anu tuntung akan aja satu anu aja atau bisa juga belum bisa bulan sekali kan ini kitab lain belum atau bulan pian hendak seminggu sekali bisa juga bulan minggu hari ini karena sejini pulang kitab lain. Ya, kena juga. Atau setengah bulan sekali, belum bisa sekali kan sebulan bisa sekali. Baca sini itu Nahdul Hamid kalau sih baca itu barang kalau bisa sih baca Nahdul Hamid ya. Bagus aja tapi. Iya.